Kali ini saya memperkenalkan satu jenis pohon di Nias yang disebut pohon damo, atau di tempat lain disebut pohon damo-damo. Pohon ini biasanya tumbuh di ladang atau sembarang tempat, dan biasanya di Nias ini daunnya yang lebar dan tua dipakai untuk pembungkus nasi pada saat ada pesta atau pada saat ada acara-acara. Nah, ini khusus di Nias Utara, Nias Barat, dan sekitar Gunung Sitoli. Sedangkan di selatan, bulu damo tidak dipakai, khususnya di Telu Dalam, tidak dipakai untuk pembungkus nasi. Yang dipakai di sana adalah daun dari pisang. Pada saat ini, saya akan memperkenalkan bahwa bulu damo ini tidak hanya dipakai untuk pembungkus nasi, tetapi juga menjadi sayur atau menjadi kuliner yang juga menarik dan juga untuk enak untuk dikonsumsi. Kita lihat apa yang bisa dimakan dari daun pohon ini. Nah, kalau tadi daun yang lebar ini pembungkus nasi, ini dilihat. Nah, di sebelah daunnya. Sementara untuk sayur yang dapat dikonsumsi sebagai sayur adalah pucuknya yang masih muda. Ini pucuk yang masih muda inilah yang dapat dimakan. Inilah yang dapat dijadikan sayur. Dan biasanya dimakan bersama dengan makanan lokal juga yang disebut dengan berbagai nama, yaitu nidulu di beberapa tempat, gaulo behu, koyo, gaulo, dan ada juga yang menyebutnya dengan nama-nama yang lain. Itu makanan yang terbuat dari singkong yang sudah diparut atau dikukur, lalu dibubur. Makanan ini sebenarnya sejenis papeda kalau di Papua, tapi bahannya dari singkong atau sagu, bahkan ada yang juga menggantikannya pada akhir-akhir ini dengan menggunakan bahan lain, yaitu kanji, tapi biasanya dari singkong. Nah, dengan sayur ini, sayur dari bulu damo atau hoku damo, dimakan dengan nidulu atau gaulo behu atau koyo, enak sekali. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kita bisa lihat, baik dari cara membuat nidulu atau gaulo behu maupun cara membuat sayur dari bulu damo. Ikuti selanjutnya. Inilah pohon damo atau pohon damo-damo. Dan daunnya yang siap untuk dijadikan sayur beginilah sebelum dibersihkan. Nah, setelah diambil pucuk atau daun-daun yang muda dari pohon damo atau bulu damo-damo, lalu dipetik-petik, dibersihkan sekecil-kecil begini, dan tulangnya tidak ikut dimasukkan, hanya daun-daunnya saja. Nah, dibersihkan seperti begini ya. Diambil daunnya yang bersih, yang masih muda, pucuknya yang masih lembut, dan juga jangan diambil yang terlalu tua. Jangan lupa tulangnya ya diusahakan juga tidak ikut diambil. Sebenarnya sih tidak menjadi masalah. Nah, nanti begini setelah dibersihkan. Setelah itu dicuci dengan air bersih. Dicuci dengan air bersih, dan airnya juga diusahakan supaya tidak meresap di daun yang sudah dibersihkan dengan air. Nah, setelah bersih dia, setelah airnya juga dikeluarkan, air dididihkan untuk direbus. Jadi daun ini kemudian pucuk dari bulu damo ini direbus dengan air mendidih itu selama 15 sampai 10 menit atau 15 menit. Jangan sampai berubah warnanya. Setelah 10 menit atau 15 menit seperti begini, dikucek-kucek sendiri sedikit, diaduk supaya
masaknya menjadi rata. Nah, kalau sudah rata begini, sedikit airnya agak berubah warna karena memang pohon ini banyak getahnya. Daunnya juga bergetah berwarna putih. Setelah direbus selama 10 menit atau 15 menit, maka kita angkat, kita keluarkan dari tempat masaknya, lalu dikeluarkan supaya air rebusan itu tidak ikut, supaya nanti rasanya lebih enak. Maka dicuci lagi sedikit dengan air bersih seperti begini. Nah, kalau sudah bersih seperti begini, lalu diangkat lagi, dikeluarkan dari air bersih itu, dan disiapkan juga santan kelapa. Biasanya ini Bu Damo dimasak dengan santan atau kuah dari santan kelapa. Bisa dimasak bersama dengan sayur lain, bisa juga hanya dengan sayur ini. Dan untuk kali ini saya masak, atau kami masak dengan sayur yang bersama sayur yang lain, yaitu sedikit dengan sayur kangkung. Kami campur dengan kepala ikan. Biasanya enak sekali kalau sayur ini dimasak dengan santan kental bersama dengan ikan asin, walaupun ya diusahakan jangan terlalu asin. Nah, seperti begini. Setelah direbus, ini sayur ini kemudian dipetik-petik lagi supaya tidak terlalu lebar-lebar, kecil-kecil, maka dimasukkan di dalam kuah yang sudah dididihkan sebelumnya, atau kalau dimasak bersama sayur yang lain dan juga ikan, nah atau apalah campurannya, maka sudah duluan dimasak di api, baru setelah seperti ini dimasukkanlah bulu damo tadi. Nah, lihat, wah, kelihatannya. Nah, ini kepala ikan dimasak dengan kepala ikan dan sedikit sayur kangkung. Nah, kalau sudah begini rasanya enak sekali. Tentu ditambah dengan sesuai dengan selera, dikasih bumbunya, bawang, cabai secukupnya, kemudian kunyit. Nah, sudah masak, beginilah tampilannya bersama dengan kepala ikan, sayur kuning karena kunyit, dan juga dengan sayur kangkung. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat nidulu atau gaulo behu atau koyo atau gaulo. Nah, nidulu itu terbuat dari singkong. Setelah singkongnya dikupas dan dibersihkan, lalu diparut atau dikukur seperti begini. Kalau di kampung begini cara memarut atau menghaluskan singkong yang sudah dibersihkan tadi. Nah, kalau sudah jadi, sudah diparut, kemudian beginilah jadinya. Dan juga ini sambil memarut dipanaskan air, dididihkan air, supaya kemudian singkong yang sudah dihaluskan ini dibubur bersama dengan air yang sudah dididihkan. Jadi diaduk seperti begini. Biasanya juga dikasih sedikit campuran, tergantung selera. Ada yang memberikan campuran sedikit pisang, ada yang daun seperti daun pepaya atau lain-lain sebagainya. Tapi di sini ini tanpa campuran. Nah, kalau airnya sudah mendidih, maka ini dicampur, kemudian dimasukkan nanti di dalam periuk atau wadah yang sudah kian ada air yang sudah mendidih. Nah, begini caranya. Jadi airnya harus mendidih sekali, baru di dalam air itu yang sudah mendidih baru dimasukkan singkong tadi yang sudah dihaluskan. Nah, baru
aduk-aduk seperti begini. Nah, oleh sebab itulah proses ini disebut dengan nidmo atau nifadulu atau diaduk-aduk lah namanya. Jadi makanya dia disebut nidulu. Karena dia dicampur dan diaduk-aduk di atas seperti begini, apinya juga diatur sehingga dia menjadi masak. Nah, tadinya masih putih, sekarang sudah berubah warnanya seperti lem yang kental sekali. Nah, ini ibu-ibu yang sedang memasak ini, wah, mereka menikmati untuk mengaduk-aduknya. Kita lihat bagaimana berubah warnanya. Ini sebentar lagi akan masak. Kalau sudah berubah warnanya seperti lem begini, ini artinya sudah mulai matang. Dan kita perhatikan, lihat, masih ada yang putih-putih. Kalau masih ada yang putih, artinya harus diaduk lagi dan jangan dulu diangkat. Jangan dulu diangkat. Perhatikan, memang harus hati-hati, kalau tidak juga akan gosong di bawahnya. Jadi harus terus diaduk. Tidak bagus kalau terlalu keras, juga tidak bagus kalau terlalu lembek. Nah, kalau dia lembek nanti tidak enak, dan kalau terlalu keras juga kurang enak. Nah, kalau sudah begini, ini akan segera diangkat karena sudah mau jadi dia. Jadi nidulu atau gaulo behu atau gaulo atau koyo. Nah, jadi kita lihat ini hampir jadi, dan ini dibiarkan. Ini kelihatannya akan segera diangkat karena hampir jadi. Kita lihat ini memang panas sekali juga ini, dan sudah benar-benar masak. Dia sudah mulai masak. Ini dulu dari singkong atau gaulo behu atau gaulo, dia udah mulai masak. Sayur juga sudah mulai masak. Sayur bulu damo sudah masak. Ini dulu sudah masak. Kalau dua-duanya sudah masak, sayur bulu damo dan ini dulu sudah masak, maka kita akan melihat ini kuliner dari Nias segera siap dan siap dicicipi, disantap. Nah, biasanya kalau kita makan ini dulu ini, kita harus siap-siap berkeringat. Nah, ini sudah masak ini, tapi memang harus masak benar dia. Biasanya untuk memasaknya ini tidak lama juga. Paling lama setelah diaduk-aduk di atas api ini 15 menit. Ya, 15 menit, 10 menit juga. Ini kalau banyak ya lama, tapi kalau tidak banyak cepat juga masaknya. Nah, cepat masak. Sudah berubah warnanya tadi, sudah seperti begini. Dan ini sudah jadi. Nah, ini ya sudah jadi dia. Nah, beginilah kalau dia sudah jadi. Kalau sudah jadi, ini begini tampilannya. Jadi kalau sudah jadi itu ini dulunya begini, sayurnya juga begini. Wah, dan kepala ikannya juga begini. Nah, ini sudah siap untuk disantap. Bulu damo ini dulu disantap. Nah, sekarang sudah jadi. Ya, ini nikmat sekali bulu damo ini dulu, dan dimakan dengan kepala ikan. Wah, apalagi kalau dimakan bersama istri.
orang-orang yang kita cintai. Waduh, enak dengan sekali. kepala ikan. Lihat ini. Wah, ini memakannya pun berseni. Kepala ikan. Di tangannya digoyang-goyang, baru dimasukkan di dalam mulut. Nah, makanya disebut golobehu. Nah, coba lihat sambil menari tangannya. Dan begitulah cara mengolah bulu damo dan Ini midulu. bulu damonya. Wah, Selamat enak sekali. mencoba dan menikmati kuliner dari Nias. Abeta, ayo belajar tahu. Terima Dengan kasih. kepala ikan. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen, serta dibagi-bagi supaya pengetahuan ini diketahui oleh juga orang lain. Yahoo!